Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Graciana Irmane, semester 3C, Sekolah Tinggi Pastoral 1 Petrus Kuskupan. Saya akan membawakan materi tentang gambaran umum katekesi orang muda Katolik. Gereja memiliki kelompok orang muda Katolik yang handal bukan membuat persoalan-persoalan yang dilematis mampir silih berganti mengganggu kehadiran yang masih lagi. Beragam niat pun dipakai untuk penangkalannya, namun tidak pernah tuntas dan jelas. Bahkan masih tersisa yang pantas menyusup masuk ke dalam dirinya, yang dalam konteks tertentu bisa dijadikan rotan pembabat, meningkatkan kualitas kepribadiannya. Relasi dan interaksi yang dirancang bangun sangat signifikan sebagai peluang emas untuk mengaktualisasikan dirinya sekaligus menjadi media promosi untuk merebut pengakuan publik bahwa mereka juga merupakan bagian integral yang potensial dari gereja dan masyarakat yang mempunyai andil dan tidak sekedar pelengkap penderita sosial. Ajaran kita mengklaim orang muda Katolik sebagai kelompok yang kontraproduktif, bahkan suka baby owner dan masih nanar mencari identitas dan jati dirinya. Boleh saja, namun jangan sampai mendiskreditkan mereka dalam ikhtiar bersama membangun gereja dan masyarakat yang kuat dan iman, erat rasa kemanusiaan dan toleransi. Coretan gagasan ini merupakan suatu bentuk perhatian dan kepedulian terhadap orang muda Katolik, walau terlalu kecil faedahnya, namun bisa dipakai sebagai referensi untuk mendampingi dan membimbing mereka tanpa basa-basi. Aperitif. Ada 7. 1. Menunjukkan performance yang wajar, hati yang tulus, katakan sejujurnya, tidak berpura-pura atau munafik atau hipokrit. Yang kedua, membangun suasana kebersamaan yang didukung oleh motivasi sekaligus dijadikan daya dorong yang ampuh untuk memberi diri, mengabdikan diri secara total atau alih-alih. Yang ketiga, semangat kesederhanaan untuk menyatakan yang sebenarnya dan objektif dengan menggunakan kata layak yang tidak menyinggung perasaan mereka agar tetap berjaga atau terpelihara suasana kekitaan. Yang terbuka mengakui kekurangan, berani berkata maaf apabila ada salah, keliru yang sudah dibuat.
memerintah mereka dengan kasar, dan menjadi penindas mereka. Ayub bab 9 sampai 16. Yang pertama, aku sendiri akan menjaga domba-dombaku dan memperhatikan mereka. Yang kedua, mengumpulkan mereka dari segala tempat. Yang ketiga, membawa mereka kembali dari antara bangsa-bangsa dan negeri lain. Yang keempat, menuntun dan mengembalakan mereka sendiri. Yang kelima, membawa mereka ke padang gembalaan yang baik. Yang keenam, berbaring, makan rumput yang subur. Yang ketujuh, membiarkan mereka beristirahat. Yang kedelapan, mencari yang hilang dan membawa kembali yang tersesat. Yang kesembilan, membebat yang terluka dan menguatkan yang lemah. Yang kesepuluh, yang lumpuh kualitas gembala. Mempunyai kekuatan dan keberanian membela kawanan dombanya. Mengenal nama dan karakter kawanan dombanya. Siap sedia selalu sepanjang waktu dan penuh perhatian pada kawanan dombanya. Memiliki kesabaran tinggi akan perilaku kawanan dombanya. Memiliki kebaikan, hati tak terbatas, dan melalui berbagai kasih tak terhingga untuk kawanan dombanya. Berjiwa penuh pengorbanan, tahu risiko, dan penuh daya juang mencari solusi, dan penuh pengertian terhadap mereka. Definisi katekese pastoral pemuda Katolik: partisipatif, transformatif, suatu tindakan dan tugas pelayanan serta gerakan melibatkan diri secara penuh dalam proses pendampingan dan pengembalaan terhadap pemuda Katolik untuk membaharui mereka menuju pribadi yang dewasa dalam berpikir, bersikap, bertindak, beriman sebagai warga gereja dan masyarakat. Membimbing mereka menjadi manusia baru yang selalu inisiatif akan eksistensinya sebagai ciptaan Allah yang potensial dalam terpanggil untuk merasuk dalam berperan secara aktif, membangun dan membaharui dunia atau mempelajari dunia ini menjadi suatu tempat hunian yang berkeadaban. Yang ketiga, usia dan masa. Pertama, bigot, konstan, dan kepala. Masa pubertas berada pada rentang usia antara 15 sampai 18 tahun dan masa adolesen dalam usia 18 sampai 21 tahun. Yang kedua, urlo. Masa pubertas berkisar antara 13 sampai 21 tahun yang dikategori dalam usia remaja awal, 13 sampai 17 tahun, dan remaja akhir 17 sampai 21 tahun. Yang ketiga, DSH physical Amerika. Masa remaja 12 sampai 25 tahun, masa Tuhan dan badai, Strum and Dan, yang jelas-jelas mencerminkan kebudayaan modern yang penuh gejolak akibat pertentangan nilai-nilai dalam proses penyesuaian diri menuju kedewasaan. A. Remaja awal. Merasa heran akan perubahan yang terjadi dalam tubuhnya, mudah terangsang secara erotis, tertarik kepada lawan jenis, sulit mengerti dan dimengerti oleh orang dewasa. B.
seksual yang tidak akan berubah. Yang keempat, egosentrisme, terlalu pusatkan perhatian pada diri sendiri, diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri dan kepentingan orang lain. Yang kelima, tumbuh. Diri yang tinggi memisahkan diri pribadinya dalam masyarakat. Yang keempat, orang muda. 1. Biblis atau kata-kata dia. A. Perjanjian Lama 1 Samuel 9 ayat 2. Saul, seorang pemuda yang elok mukanya, tidak ada seorang pun dari antara orang lain yang lebih elok daripadanya. Amsal 32 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang benar. Yesaya 30. Orang-orang muda harus menjadi lemah dan lembu. Untuk menunduk padanya, mengikuti dia. 1 Timotius bab 5 ayat 1. Tegurlah orang muda sebagai saudaramu, perempuan muda sebagai adikmu, dan dengan penuh kemuliaan. 1 Petrus bab 5 ayat 5. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Kelompok-kelompok manusia yang masih membutuhkan pelayanan pengembalaan. Mendampingi, membina, mengajar, mendidik mereka untuk betul-betul menjadikan Kristus sebagai norma tingkah laku, hidup, karya dan keputusannya. Mereka adalah citra tanah yang patut dihormati dalam rangka turut membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Mengajar mereka untuk tahu menghormati, sopan santun, tata krama, nilai-nilai budi pekerti. Yang kedua, dokumen Gereja Konsili Vatikan kedua. A. Ad Gentes. Artikel 39. Dengan memupuk dalam diri kaum muda di sekolah dan di serikat-serikat semangat misi sekian, sehingga dari mereka muncul pewarta-pewarta Injil masa depan. Yang kedua, apostolikan Apostilates. Artikel 12. Angkatan muda menggunakan pengaruh yang sangat penting dalam masyarakat dewasa ini. C. Gaudium et Spes. Artikel
sehingga dibangkitkan pria dan wanita yang tidak saja mempunyai kecerdasan yang terbina tetapi juga berjiwa besar yang Intermedika artikel 10 penerima terutama yang berusia muda harus berikhtiar agar penggunaan alat-alat ini mereka terbiasa dengan pengendalian dan penerbitan diri. Dari butir-butir pemikiran dokumen khusus teknik kedua ini dapat ditarik esensinya sebagai berikut. Yang pertama, kelompok awam merupakan bagian integral dalam gereja sebagai masalah. Yang kedua, memiliki potensi yang perlu diperhitungkan dalam upaya pembangunan dan partisipasinya dalam gereja. Yang ketiga, kelompok dinamis, kreatif tapi masih membutuhkan perhatian, pendampingan yang integral dan terpadu. Yang keempat, harapan. Yang ketiga, para ahli. Menurut Aristoteles, kekuatan-kekuatan yang terus meresapi kaum muda mengukuhkan kelompok mereka sebagai pembahana. Yang kedua, menurut Descartes, pembinaan hati di masa muda mutlak perlu dalam mendidik mereka agar menjadi edukator iman yang utuh. Yang keempat, Abraham Maslow. Aktualisasi dari orang muda merupakan untuk mewujudkan seluruh potensi mereka agar berkembang menjadi optimal. Yang keempat, spiritualitas. Kata spiritualitas berasal dari Santo Paulus yang menggunakan kata pneumatikos atau spirito santo. 1 Korintus bab 3 ayat 16, Roma bab 5 ayat 5, Efesus bab 1 ayat 13-14, yang dalam arti apapun mendapat ciri atau pengaruh oleh Roh Allah. Spiritualitas melibatkan setiap aspek kehidupan, baik secara individu maupun bersama-sama. Tradisi Ibrani menekankan spiritualitas sebagai satu penyatuan, sedangkan tradisi Yunani pada satu keinginan, yaitu kerinduan yang kuat untuk mengalami Allah, baik di dunia ini maupun di dalam kehidupan yang akan datang. Spiritualitas telah digunakan untuk menggambarkan cara-cara khusus untuk mengalami dan menumpuk hidup dalam Kristus. Spiritualitas dipahami juga sebagai keterarahan batin dalam setiap sikap yang diambil. Keterarahan berdasarkan sesuatu yang rohani yang mengandung cita-cita yang menjiwai seluruh diri, seluruh cara bersikap dan bertindak seseorang. Yang pertama, Paulus John Paul. Yang kedua, Yesus Kristus harus menjadi pusat spiritualitas orang muda Katolik. Yang kedua, Bruno Mano. Mereka berada dalam 5 cerita. Yang pertama, hidup dalam ketersaingan. Yang kedua, tidak menggereja. Yang ketiga, hidup dalam ketidakpuasan. Yang keempat, tak kenal. Yang kelima, semua aku. Yang keempat, Hilman Wegner. Orang muda selalu cenderung menolak agama dan kelembagaan selama mereka masih remaja.
Kita memandang dia yang disalibkan sebagai jaminan hidup abadi, meskipun betapa perih luka kehidupan yang kita rasakan. Jalan pintas menghasilkan manusia tak pantas. Jalan salib menghasilkan manusia yang terpantaskan memperoleh mahkota kemuliaan, sebab menghindari salib adalah esensi iblis. Yang kelima, yang keenam, persepsi pembinaan. 1. Pembinaan sebagai pendampingan berarti berada di samping, terhindar dari penggiringan ke arah kepentingan pembina, tujuan menghalalkan cara. Ada dua cara. Yang pertama, membangun kesadaran mereka akan eksistensi dan situasi di lingkungan menuju kematangan pribadi. Yang kedua, menciptakan iklim yang harmonis yang memungkinkan subjek bina dapat terbina dan membina diri sendiri. Yang kedua, bimbingan sebagai pelayanan. Kebahagiaan mereka hanya bisa terwujud melalui pelayanan sampai kepada tindakan atau aksi nyata. Yang ketiga, pembinaan sebagai perwujudan cinta. Yohanes bab 21 ayat 15-17. Cinta sejati akan menghasilkan pribadi yang tanpa sadar. Cinta sejati tidak ada daya pelayanan dan daya jual, apalagi daya tamu. Yang keempat, pembinaan sebagai pemberdayaan. Ada 4. Yang pertama, menyadarkan dan membebaskan. Yang kedua, memekarkan potensi dan membangun kepercayaan diri. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran profetis kritis bertanggung jawab. Yang keempat, mendorong untuk berperan secara aktif. Jadikan hatimu laksana air membasuh keletihan dan memberi kehidupan, agar yang disegarkan mampu memaknai kehidupan ini jauh dari sekedar dilahirkan dan ada. Cinta seringkali menaruh pembawa pesan. Mereka indah di beranda hati dan degup jantung yang bikin mengencang dalam pengharapan yang belum terjawab. Tapi memang cinta memiliki kesanggupan menunggu. Yang ketujuh, kompetensi. Yang pertama, kesadaran diri. Ada 3. Yang pertama, kesadaran diri atau emosi. Yang kedua, penilaian yang akurat. Yang ketiga, kepercayaan diri. 2. Pengolahan diri. Ada 2. Yang pertama, pengendalian diri. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, kemampuan adaptasi. Yang keempat, prestasi. Yang kelima, inisiatif. Yang keenam, optimisme. Yang ketiga, kesadaran sosial. Ada 3. Yang pertama, empati. Yang ketiga, sadar berorganisasi. Yang keempat, pelayanan. Yang keempat, mengolah relasi. Yang pertama, inspirasi. Yang kedua, pengaruh. Yang ketiga, mengembangkan orang lain. Yang keempat, katalisator perubahan. Yang kelima, olah konflik. Yang keenam, kerja tim dalam kolaborasi. Jagalah keserasian dan keseimbangan emosi dalam menghadapi sebuah persoalan. Pilihlah yang prioritas dan mendesak. Perhatikan dan kedepankan kebenaran dan bukan mencari siapa yang benar. Yang kelima, gaya pembelajaran. Yang pertama, pengalaman nyata. Yang kedua, refleksi. Yang ketiga, membangun model. Yang keempat, trial and error. Yang kedelapan, pedoman kerja orang muda Katolik, sebuah alternatif alternatif. Orang muda Katolik adalah orang muda Katolik yang sedang bertumbuh dan
sebagai generasi pembaharu dan penerus yang mempunyai peran signifikan dalam kelangsungan hidup gereja, bangsa dan tanah air tercinta Republik Indonesia. Usia mereka berkisar 13 sampai 30 tahun dan belum tidak menikah. Orang muda Katolik merupakan wadah resmi gereja yang terdapat dalam tiap-tiap bagian integral paroki. Menampung semua orang muda Katolik yang secara teritorial, berdomisili, dan hidup di wilayah politik tersebut. 1. Landasan dan asas. Pastoral orang muda Katolik bersumber pada penyelenggaraan ilahi, rencana keselamatan Tuhan bagi umatnya yang dinyatakan dalam diri Yesus dalam wujud sabda, sikap, hidup, tindakan, serta karya-karya. A. Landasan. Iman Katolik yang berarti relasi personal yang akrab dengan Allah, yang hampir dan hidup dalam diri putranya, diteruskan oleh karya Roh Kudus melalui para rasul seperti yang tersurat dalam kitab suci. Ajaran gereja dokumen Konsili Vatikan II, hukum gereja, hasil keputusan atau refleksi konferensi wali gereja Indonesia, keuskupan dan kesaksian hidup. B. Asas. Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam cahaya iman Katolik. Berarti segala aktivitas orang muda Katolik selalu dalam konteks memahami, menghayati, mengamalkan dan melestarikan nilai-nilai budaya, nilai-nilai luhur bangsa yang terumus dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, orientasi dan sasaran. A. Orientasi. Berkembangnya orang muda Katolik menjadi tangguh, tanggap, kulet dan terlibat aktif dalam hidup menggereja masyarakat sesuai arah dan tujuan pembangunan nasional, keuskupan dan paroki. B. Sasaran. A. Pembentukan dan pengembangan kelompok-kelompok basis. B. Pengadaan dan pelatihan para penggerak atau pengurus dan pembina orang muda Katolik. C. Pembinaan iman Katolik dan penanaman nilai-nilai Kristiani yang berkualitas seperti militansi sebagai rasul-rasul muda, keterbukaan, rela berkorban, persaudaraan dan kritis prinsipil. D. Pembinaan kepribadian yang mandiri dan tahan tanggung. E. Pembinaan mental dan moralitas Katolik yang patriotik. F. Keterlibatan dalam hidup menggereja dan masyarakat secara aktif. 3. Pembinaan iman dan kegerejaan. A. Kehidupan iman. Ada 3. Yang pertama, mengetahui kebenaran iman dan agama serta ajaran sosial gereja. Yang kedua, menyerahkan diri kepada Allah semakin personal. Menghayati hidup rohani dalam doa dan perayaan sakramen-sakramen serta ibadat sebagai wujud persekutuan dengan Allah, iman bersama seluruh umat Allah. Yang ketiga, menggumuli hidup sehari-hari sebagai perwujudan iman, pertemuan dengan Allah, hidup dengan sesama dan diri sendiri. Panggilan hidup ini adalah sebuah pilihan, jalanilah dengan senyuman tulus. Panggilan hidup ini adalah sebuah janjian, maka lantunkanlah dengan penuh perasaan hati. Panggilan hidup ini adalah sebuah permainan, maka mainkanlah dengan sportif. Dan panggilan hidup ini adalah sebuah untayan cinta, maka nikmatilah dengan segenap jiwa ragamu. Taklukkanlah kasih yang saling percaya dan saling setia. B. Kehidupan menggereja.
Ada 3. Yang pertama, semakin menghayati iman pribadi bersama seluruh umat. Yang kedua, melibatkan diri dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat dan pelayanan gereja dengan ciri kemudaannya. Yang ketiga, membuka diri terhadap panggilan perutusan, entah hidup berkeluarga, iman, biarawan-biarawati, atau awam tidak menikah. Yang keempat, kemandirian dan kehidupan bersama. Kemandirian meliputi pengenalan dan penemuan jati diri, kesadaran diri dalam kelompok, dan dapat bertanggung jawab di dalamnya, mempunyai gambaran diri yang sehat dan seimbang, serta mampu terus berkembang dalam daya cipta, bakat, keterampilan dengan aksi, refleksi, dan kontemplasi. Yang kelima, tugas dan tanggung jawab. Agar pembinaan atau pendamping dapat menjangkau sebanyak mungkin dan meliputi berbagai bidang sasaran orang muda Katolik, maka perlu diupayakan penjabaran tugas dan tanggung jawab tersebut di segala lini atau tingkat. Moderator A. Bertanggung jawab atas keseluruhan pastoral orang muda Katolik di paroki antara lain. Ada 3. Yang pertama, membekali orang muda Katolik dengan inspirasi. Moderator A. Bertanggung jawab atas keseluruhan pastoral orang muda Katolik dalam paroki. Ada 3. Yang pertama, membekali orang muda Katolik dengan inspirasi, motivasi, dan spiritualitas Kristiani. Yang kedua, membina katolisitas orang muda Katolik, iman, moral, budi pekerti dalam kehidupan menggereja. Yang ketiga, mendampingi proses dinamika kehidupan orang muda Katolik, baik secara pribadi maupun kelompok. B. Berkewajiban mencegah tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau kaidah iman dan ajaran Katolik. Pembina ada 2. Yang pertama, bertanggung jawab bersama moderator atas proses pendampingan orang muda Katolik dalam menyusun, melaksanakan, dalam mengevaluasi program-program pembinaan dalam semangat dan suasana partnership. Yang kedua, berkewajiban bersama moderator mengarahkan kegiatan orang muda Katolik agar sesuai dengan harapan yang hendak dicapai. Yang keenam, seksi orang muda Katolik dalam Dewan Pastoral Paroki. Karena begitu pentingnya OMK sebagai bagian integral paroki, maka orang muda Katolik diwakili dalam Dewan Pastoral Paroki sebagai satu komponen terkait yang bertanggung jawab untuk yang pertama, memikirkan dan mengkoordinasi kegiatan pembinaan orang muda Katolik. Yang kedua, mengusahakan adanya para pembina dan penggerak kelompok di paroki dan bagian teritorialnya serta peningkatan kualitas mereka. Yang ketiga, mengupayakan kesinambungan pembinaan di paroki menyangkut visi, misi, dan motivasi serta alat program kerja dan tenarnya. Yang keempat, mengupayakan sarana dan dana yang dapat menunjang kelancaran pembinaan di paroki dan bagian teritorialnya serta kelompok-kelompok orang muda Katolik yang sudah ada. Yang kelima, menjadi penghubung antara paroki dan koordinator pembinaan serta pengurus OMK kelompok dan komisi kepemudaan keuskupan. A. Kepengurusan. Struktur dan kepengurusan orang muda Katolik hanyalah sarana pelayanan, bukan tujuan, apalagi status atau jabatan. 1. Ketua. 2. Bertanggung jawab memelihara
Perbaikan kinerja seperti yang pertama, mengkoordinir badan pengurus lainnya agar berfungsi efektif. Yang kedua, menyusun rencana dan program kerja bersama anggota. Yang ketiga, mewakili orang muda Katolik dalam Dewan Pastoral Paroki. Yang berikut, memimpin rapat dan bersama pengurus lainnya dan anggota untuk memilih pengurus yang baru. Yang berikut, membina hubungan baik dengan pihak orang tua yang terkait demi kelancaran kegiatan pembinaan. Yang kedua, wakil. Yang pertama, mengkoordinir dan memotivasi ketua OMK, stasi, kapela, KUB agar tetap giat melaksanakan program kerja yang sudah dibuat. Yang kedua, bersama-sama memikirkan cara dan mencari jalan untuk menggerakkan anggota yang tidak aktif. Yang ketiga, mengkoordinir ketua-ketua seksi untuk mencari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari setiap kegiatan demi pengembangan kepribadian Kristiani. Yang ketiga, sekretaris. 1. Membuat dan menyusun notulensi. Yang kedua, korespondensi. Yang ketiga, arsip atau dokumen. Yang keempat, bertanggung jawab atas inventarisasi OMK. Yang keempat, bendahara. Ada 3. Yang pertama, merencanakan anggaran tahun OMK. Yang kedua, menyimpan atau mengadakan dan mengeluarkan uang seizin ketua. Yang ketiga, mencari sumber-sumber dana atau donatur. Yang kelima, seksi. Hendaknya dibentuk seksi-seksi dalam kepengurusan orang muda Katolik sesuai kebutuhan dan koordinasi paroki serta dapat bertanggung jawabkan. A. Kerohanian. A. Kerohanian. Memprakarsai setiap kegiatan pembinaan rohani, pendalaman iman atau kitab suci, misa, retret, rekoleksi, syarah, kegiatan liturgis yang bersifat ekumenis dan serupa itu. B. Kesenian dan olahraga. Menumbuh kembangkan cita rasa seni dan mengkoordinir kegiatan kesenian, musik, suara, drama, film, lukis, dan lainnya. C. Humas dan pengembangan masyarakat. Mengurus setiap bentuk kegiatan administratif dan jenis pembinaan lain untuk mengatasi kejenuhan. D. Dekorasi. Membuat dekorasi dalam berbagai bentuk kegiatan mereka, pentas, seminar, pembinaan rohani, dan sejenisnya. E. Dokumentasi dan publikasi. Mendokumentasikan dan mempublikasikan setiap bentuk kegiatan orang muda Katolik yang dirasakan penting, baik dalam bentuk foto atau video. Yang berikut, EF, keamanan. Mengatur tata tertib dan menjaga keamanan serta menjalin hubungan yang baik dengan unsur-unsur yang terkait mengurus keamanan. Yang kesembilan, buaya maya menuju kehancuran. Kebelakangan ini disinyalir bahwa kewalu muda perlu mewaspadai virus penyakit sosial buaya maya yang telah siaga, penuh mengancam dan merusak eksistensinya dalam proses pembentukan kepribadian yang unggul. A. Hubungan seksual. Kaula muda termasuk mahasiswa belum sepenuhnya memahami makna hubungan seksual.
Dia kaldidiasis, trichomoniasis. Dapat dicegah dengan suntik antibiotik secara rutin, dapat diobati dengan superterapi yang dapat dilihat dengan mata, dapat dicegah dengan minuman antibiotik, bir, minuman air putih, WC, kamar mandi atau kolam renang sumber penularannya. Yang ketiga, HIV atau AIDS. HIV akronim dari kuman imunodeficiency virus AIDS. Jika seseorang terinfeksi HIV, maka virus ini akan menyerang sel darah putih dan menjadi timbul berbagai gejala penyakit. Orang-orang yang menunjukkan gejala seperti disebut penderita AIDS. Yang keempat, narkoba. Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Narkotika meliputi opium, kokain, kanabis, ganja, dan marihuana. Yang kelima, hukum. Permainan akal bulus begitu mulus tampil dengan nada ritmis dan mulutnya terus berputar-putar. Lembaran-lembaran kitab hukum kerap dibolak-balik di balik terkunci. Lantas manusianya ikut terseret putar balik membahaskan hukum. Yang keenam, kekuasaan. Penguasa biasa main-main, puasa sampai tidak bisa puasa. Selalu ingin berikhtiar, bikin lengan dan abadi. Kursi takhta dan bertinggi singgasananya. Orang-orang jujur dibikin di dian tapak tutur. Yang ketujuh, suksesi. Kala itu mulutnya penuh manis merangkai kata lebih licin dari mentega. Lidahnya terjulur menggambar janji penuh dusta. Yang kedelapan, korupsi. Para koruptor kelas kakap di negeri ini memang luar biasa. Sudah banyak tahun gerakan reformasi berlalu, namun kawanan aktor pembobol uang rakyat itu masih aman-aman saja menikmati tiadanya sanksi hukum. Baik anak-anak, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Kita akan melanjutkannya di minggu depan. Sekian dan terima kasih.